got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out, that thing hold fast. I'm going with it right now. Bitches on my line, and you know. Kami dari Prodi Manajemen Regulator ingin mewawancarai dan bermain seputar program dan pengumpulan zakat masuk sendiri. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana sih secara singkat dari lembaga Nazis Al-Haramain itu sendiri? Ya, terima kasih dari teman-teman tim saya. Oke, saya akan coba menjawab. Jadi Nazis Al-Haramain itu berdiri tahun 2001. Jadi sebelumnya itu ada jamaah pengajian majelis taklim gitu di Pondok Pesantren Nurul Haramain Pujon, namanya Al-Islah. Kebetulan terdiri dari ibu-ibu mahasiswa dan orang umum gitu istilahnya. Mereka membentuk majelis Al-Islah itu. Terus salah satunya itu ada yang mengusulkan untuk menggunakan kaleng gitu, kaleng infak istilahnya. Nah, akhirnya kaleng tersebut dikelola terus lama-kelamaan menjadi besar gitu. Nah, karena Al-Islah ini kan selain dari Pujon ada juga yang bertempat tinggal di Surabaya. Akhirnya seiring dengan pertumbuhan dari jamaah, akhirnya muncul lembaga amil zakatnya. Jadi awalnya itu terbentuk namanya Persada Al-Haramain, Persyarikatan Dakwah Al-Haramain gitu ya. Terus akhirnya kita membentuk LAS Persada Al-Haramain, Lembaga Amil Zakat Persyarikatan Dakwah Al-Haramain, atau secara branding dinamakan Nazis Al-Haramain gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu masih pakai SK Kemenkumham. Terus tahun 2019 itu disahkan sebagai Lembaga Amil Zakat Provinsi gitu. Jadi awalnya yaitu tadi dari kelompok majelis taklim yang ada di Pondok Pesantren Nurul Haramain. Nah, Pondok Pesantren Nurul Haramain ini diasuh oleh Yai Muhammad Ihya Ulumuddin, itu santri dari Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang ada di Mekah. Gitu. Jadi awalnya beliau mondok di Tuban itu pondok apa namanya? Ya, Langitan. Awalnya beliau mondok di Langitan, terus ke Mekah, mondok di Rusaifah tadi, pulang itu dakwah yang pertama di komunitas mahasiswa di Surabaya, terus akhirnya membangun pondok. Pondoknya juga dibangun oleh Abu Yazid Muhammad tadi di Pujon gitu. Nah, di Pujon tadi akhirnya jamaahnya berbentuk Al-Islah, terus jadi lembaga amil zakat Nazis Al-Haramain kayak gitu. Disahkan yang sebagai LAS provinsi tahun 2019, tapi untuk keberadaannya sudah ada dari tahun 2001, 1 Mei 2001. Berarti secara diresmikannya baru 2000. Kalau diresmikan secara SK Kemenkumham itu tahun 2001 sih. Ya, cuman yang perbaikan 2019 itu LAS provinsi, provinsi. Jadi cukup ini Pak ya, syarat perjalanannya panjang ya Pak ya, hingga terciptanya sampai sekarang ini. Selanjutnya Pak, untuk visi misinya dari Nazis Al-Haramain itu apa saja Pak? Visi misi bisa dilihat di website ya, dipakai.org. Saya juga agak lupa. Tadi sudah tertera di web Ya, intinya ya pertama itu untuk mendorong dakwah gitu ya. Dakwahnya dakwah zakat, juga dakwah Islam secara keseluruhan istilahnya. Nah, di situ nanti ada pelayanan juga, bagaimana melayani mustahik dan muzaki kayak gitu. Visi misinya kurang lebih kayak gitu, cuman secara tulisannya misalkan buka di berbagai minta. Siap Pak. Selanjutnya Pak, untuk program itu apa saja yang dijalankan dan bagaimana cara merealisasikan program-program yang ada? Program itu di sini kurang lebih ada 7 gitu ya. Cuman kita membahasnya lewat
programnya Basnas saja, karena kan semua lembaga menurut zakat itu nanti dicocokkan dengan Basnas, terutama yang pendidikan ya. Kalau pendidikan kita ada program Jaya Pesantren itu untuk pembangunan pesantren, terus ada bina pendidikan atau bidik, ini sifatnya ke beasiswa bagi guru maupun murid gitu. Untuk mayoritas kita itu beasiswa masih TK dan SD, mayoritas beasiswa yang umum ya. Terus ada juga beasiswa dai atau santri kader dai, itu usia pasca mondok. Jadi kalau Pondok Nurul Haramain itu sifatnya kayak Pak Ali gitu saya. Jadi santri sudah mondok dipondokkan lagi untuk mempertajam dakwah mereka. Nah itu kita ada itu untuk sementara ini ditujukan ke 40 santri yang ada di Pujon. Cuman tetap kita pilih, jadi mana yang sifatnya mereka sebagai mustahik atau ya bukan termasuk mustahik gitu. Kalau yang sebagai mustahik kita bantu. Terus dari pendidikan, ekonomi kita ada pemberdayaan ekonomi umat atau berkat. Jadi itu basisnya kita pakai komunitas. Kebetulan di Malang, di daerah mana namanya, Malang Selatan, di Malang Selatan, saya agak lupa. Kepanjen, di Kepanjen itu ada 10 UMKM, kita namanya program giat UMKM yang dibina oleh perwakilan dari Lazis di sana. Jadi sebulan sekali mereka ada pembinaan dari salah satu anggotanya Juragan Haji, tapi salah satu anggotanya itu membina mereka biar bisnis mereka itu berjalan ya. Mayoritas itu UMKM kecil seperti penjual kerupuk, penjual es, penjual pentol kayak gitu. Jadi sementara ada 10 orang. Jadi kita dibina secara spiritual, juga diberi bantuan secara material gitu. Terus ada juga kita pernah membantu pondok pesantren dengan cara ini, bibit pisang gitu. Kita memberikan bibit pisang, nanti pisangnya kan berkembang. Nah nanti untuk kepentingan pondok sama untuk santri yang ada di sana. Terus ada juga apa lagi ya? Kalau di Surabaya di sini masih 2, di S dekat Unesa, S dekat Unesa sama di Tambak Odi itu ada warung Madura 1. Terus itu dari ekonomi ya, jadi intinya membantu UMKM ekonomi. Sama untuk perekonomian pesantren kita berikan bibit pisang agar mereka bisa berkembang sana. Selain bibit pisang juga ada bibit sayur. Bibit sayuran itu di daerah Pujon sana ada yang kami beri bibit sayuran. Nanti yang mengelola itu dari jamaahnya jamaahnya ustadz tersebut. Nanti beliau jamaahnya cukup laporan ke ustadznya gitu. Terus apa lagi itu ekonomi, pendidikan. Kalau kesehatan sementara ini kesehatannya masih belum banyak. Kita ada sahabat sehat. Sahabat sehat ini membantu layanan kesehatan yang ada di kita contohnya ada di Tausiah sini, di Tausiah Surabaya. Setiap hari Ahad minggu pertama itu ada pelayanan kesehatan. Juga kemarin ada kitan gratis itu sifatnya insidental, itu yang mengadakan dari ikatan dokter Syarikatan Dakwah Haramain kemarin di Tambak Wedi. Jadi di sana banyak yang masih duafa juga, bahwasanya yang mayoritas dari Madura, dari warga Meksiko itu. Kita bantu sekitar 24 orang di kitan di sana, 24 anak ya, gratis, kerjasama dengan Sunat Gratis Indonesia kemarin ini. Terus apa lagi ya, kesehatan, terus ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan. Kita juga bantu misal ada gempa, bencana gitu, Semeru kita juga aktif kerjasama dengan BPBD juga, dengan Forum Zakat juga, bagaimana caranya mengirim bantuan ke sana. Di banjir Kalimantan juga kita ikut bantu pengirimannya dari Surabaya ke Kalimantan, yang berangkatkan Bu Risma juga waktu itu. Terus di Sulawesi juga kita mengangkatkan perwakilan teman-teman yang dari Surabaya sama Malang diberangkatkan ke Sulawesi untuk bantu
gempa ya, kalau nggak salah gempa. Pondok pesantren tadi, ya, itu kan misal pengiriman dai dan sebagainya kan kita sudah ada pihak lain yang untuk mengurusi itu gitu. Nanti tinggal penyerahannya, nanti mereka LPG gitu. Jadi yang progres tetap jalan semua, cuma yang kita jadi fokuskan ya itu tadi yang kerabat Sativa, terus tunanetra mengaji, terus ekonomi, gitu. Kesehatan juga tetap kita jalankan gitu. Karena kan awalnya memang kita masih belum tahu tentang kesehatan itu prosesnya kayak gimana, cuman akhirnya ya kita belajar ke lembaga lain yang sudah ada kesehatan, dan seperti kan sudah ada di Mazhar itu kan ada kesehatannya, ada juga yang yatim mandiri itu sudah ada ambulannya. Ya kita belajar untuk tahu itu gimana. Alhamdulillah sudah berjalan kitan gratis sama layanan kesehatan itu sudah bagus. Ya, mungkin ke depan bisa ada kliniknya gitu. Kalau di Bojan itu sudah mulai ada kliniknya, cuman untuk intensif secara rutin masih belum. Ini juga ada UKS-nya, tapi juga masih belum terlalu berjalan. Nanti Januari insya Allah ada layanan gratis kerjasama dengan UKS di sini. Nah itu kan termasuk awal kan, barangkali ke depan bisa ada klinik gitu, minimal kan Vaskes atau gimana. Dan itu memang harus kerjasama dengan yayasannya juga biar bisa berjalan gitu. Ya seperti yang awal tadi kan Aziz itu sebagai kayak katalisator aja gitu. Katalisator, bukan fasilitator. Fasilitator kan menyediakan fasilitas. Kalau katalisator itu yang kayak mengawali gitu, kayak untuk pemantik gitu, katalisator. Ya, kita juga ada pembinaan anak jalanan bersama dengan mahasiswa UNER gitu. Ya kita ada juga ini pesantren mahasiswa di daerah Gubeng, itu untuk anak UNER, di daerah UPN Veteran itu juga ada Alibag. Terus di Winsa ini sama UNESA ada Almidror di atas, santrinya sekitar 20-an gitu. Jadi pesantren mahasiswa, kita pesantren mahasiswa itu sebenarnya yang mengawali juga dari Haromen juga kan, di Winsa juga ada Pesmanya ya. Itu yang resmi kampus kan. Dulu awalnya dari UNER gitu. Kan UNER belum ada pembinaan keislaman kan. Kalau terus dari UKKI-nya inisiatif ada pesantren mahasiswa gitu yang ngajinya ke Ihya Abi Ihya, kemudian ada pesantren mahasiswa Baitul Hikmah gitu. Nah semakin lama ya semakin berkembang, ada juga OPZ-nya, unit pengumpul zakat gitu. Jadi kita di pesantren mahasiswa ada unit pengumpul zakatnya juga. Nanti mereka ada kegiatan sosial juga di sana. Kita juga pernah kerjasama layanan kesehatan. Insya Allah biasanya bulan Syakban ada layanan kesehatan di masyarakat sekitar sana. Jadi sebagai lembaga zakat ini kita juga istilahnya membuka relasi mitra dengan masyarakat lokal istilahnya, biar enggak kayak beda gitu. Jadi kita biar ada masuk ke sana, biar bisa masuk ke sana. Terus mungkin nanti bisa jadi donatur gitu ya. Nah nanti ini kami apakah bisa lewat web atau aplikasi untuk memudahkan mungkin terpegang oleh cara atau gimana gitu? Ya, kalau sebenarnya kalau dari dunia amil zakat ya secara keseluruhan digitalisasi itu ya penting. Cuman untuk bagaimana mengikat dengan donatur itu tetap harus fundraising langsung. Saya juga pernah mengadakan penelitian juga kan tentang fundraising gitu kan. Jadi saat ke 7 lembaga amil zakat ya ternyata yang mereka andalkan tetap fundraising langsung. Jadi bagaimana mereka itu mendatangi donatur gitu, membangun relasi dengan donatur, perkenalan donatur, terus kayak bangun jaringan lah, tetap silaturahim ke donatur intinya. Jadi di situ ada yang berupa digital, ada juga yang berupa kayak event sholawatan dan sebagainya. Ada yang paling utama tetap bagaimana kita itu harus ketemu donatur langsung. Nah kalau dari Lazis itu yang pertama donatur langsung, yang kedua itu kalau dengan donasi itu kita ada kayak konfirmasinya itu semisal dengan
saya yang ambil donaturnya gitu, 1 juta gitu misalnya. Nanti 1 juta itu kan jenengan tanya 1 juta ini di apa sudah disetorkan atau saya pakai buat beli bakso gitu kan. Nah kan kalau sudah disetorkan nanti ada notifikasi, ada kalau terima kasih telah berdonasi di Lazis Al Haramain sebesar 1 juta gitu. Oh berarti ini sudah disetorkan gitu oleh ambilnya. Dan nanti kan juga bisa dengan pakai bukti ini loh saya sudah setor ambilnya. Nanti juga bisa dengan pakai untuk misalnya pengurang pajak gitu kan. Pajak kalau PPH kan bisa dikurangi dengan bisa dikurangi dengan zakat atau donasi ke yayasan terkait gitu kan. Nah kalau kita kan sudah jadi lembaga zakat, sudah ada apa namanya izin operasional lembaga zakat. Nah itu bisa untuk pengurang pajak PPH jenengan, pajak penghasilan jenengan bisa dikurangi pakai bukti dari notifikasi itu. Terus untuk crowdfunding kan sekarang juga usung kitabisa.com dan sebagainya, kita ada berbagi manfaat.org gitu. Jadi misalnya jangan kepengen tahu program apa gitu yang berjalan, program yang terbaru, bisa langsung buka ke berbagi manfaat.org itu, nanti bisa langsung donasi ke sana juga. Nanti juga dapat itunya, kalau jenengan sudah kirim bukti transfernya nanti bisa dapat itu notifikasi lagi di sana. Jadi kita pakai digital yang seperti itu. Kalau untuk medsos kami juga aktif itu kan untuk menunjukkan kalau organisasi ini aktif atau enggak kan biasanya dilihat dari medsos sama websitenya. Nah medsos tetap kita perbarui gitu, jadi kegiatan terbaru kita masukkan ke medsos gitu, digitalisasi. Sama lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.